Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi sesuai dengan panggilan seturut dengan rencana Allah. Jadi mari, apakah kita lihat masalah ini sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang perlu kita hindari, atau sesuatu yang kita hadapi bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan sejati. Orang yang dewasa itu tahu titik lemahnya. Dia akan menjauh dari medan dosa atau menghindari area di mana dia mudah jatuh di dalam dosa. Tapi orang yang tidak dewasa, dia tidak peduli dengan titik lemah. Dia pasti akan mendekatinya. Dia pasti akan cari cara bagaimana saya bisa dapatkan. Tapi orang yang dewasa, dia akan menghindar dari pornografi, percabulan, tamakan, korupsi, judi, kemabukan, obat-obatan, dan sebagainya. Orang yang dewasa itu memang bisa jatuh, tapi dia cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat bangkit, bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Makin menjauh. Kalau 180 derajat biasa ke arah utara, ini ke arah selatan. Biasa ke arah barat, ini berbalik ke arah timur. Orang yang dewasa itu dia berespon dengan cepat dan menghindari. Tapi orang yang tidak dewasa, dia masih suka bermain-main. Dia masih menikmati dengan dosanya. Orang yang dewasa berani mengakui kesalahannya. Dia berani confess. Dia nggak nutupi. Dia nggak sembunyikan dosanya. Dosa yang disembunyikan suatu kali akan kecium baunya. Akan terbongkar. Sama seperti bangkai tikus yang disembunyikan suatu kali akan kecium baunya. Yakobus pasal 5:16. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan, waktu kita mengaku bukan sekedar kita diampuni, tapi kita disembuhkan. Bukan sekedar diampuni, tapi kita dibebaskan. Bukan sekedar diampuni, tapi kita dipulihkan. Makanya orang gak pernah mengaku, gak pernah dibebaskan. Nah, ini sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda susah keluar dalam kesalahan yang sama, Anda perlu mengaku kepada orang yang Anda percayai supaya dia bisa mendoakan, dia bisa topang, dia bisa bimbing kita sampai keluar dari dosa. Bersikap dewasalah untuk jangan menyembunyikan yang menjadi bangkai di dalam hidup kita. Yang keempat, barometer pertumbuhan yang sehat melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dia tidak takut atau menghindari atau alergi sama ujian atau cobaan atau tantangan. Menurut Anda, pada saat apa orang Kristen itu lebih bertumbuh? Pada saat ia sedang menghadapi masalah atau pada saat dia baik-baik saja? Pada umumnya, kita akan bertumbuh secara signifikan, secara nyata, secara besar, secara dahsyat ketika kita dililit oleh masalah. Orang yang dewasa akan melihat semua masalah sebagai kesempatan emas, sebagai batu lompatan, sebagai opportunity, sebagai cara di mana Tuhan bekerja lebih dahsyat. Karena Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita, yang mengasihi Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan katakan semakin berat kita menghadapi masalah, semakin dia mengubah menjadi kebaikan. Semakin ringan masalah, semakin dia ringan mengubah kebaikan. Jadi harusnya kita ini bersyukur dengan mujizat, dengan masalah yang besar, maka mujizat semakin besar. Masalah kecil, mujizat juga kecil. Seorang tokoh di Indonesia pernah berkata begini, jangan tekan orang Kristen. Karena orang Kristen semakin ditekan, dia semakin berkembang. Tapi biarkan orang Kristen hidup nyaman, maka semakin mati rohaninya. Makanya perhatikan negara-negara yang mengalami banyak masalah atau banyak tekanan, kekristenan growing, bertumbuh luar biasa. Tapi negara-negara yang nyaman, kekristenan jadi melempem. Seperti Korea yang tadinya gereja terbesar ada di sana, tapi karena kenyamanan membuat akhirnya kekristenan berhenti bertumbuh. Eropa juga, kekristenan awal mula-mula ada di sana, tapi karena mereka nyaman dengan keadaan di dunia bobokan, semua serba ada, nggak ada tekanan-tekanan lagi, makanya membuat mereka akhirnya jadi mati kering. Itu sebabnya pandemi sedang melanda seluruh dunia untuk membuat kita yang suam-suam kuku menjadi berapi-api. Membuat kita yang tadinya biasa hidup di dalam kegelapan beranjak hidup dalam terang. Semakin kita menghadapi masa nyaman, semakin bahaya bagi hidup kita dan masa depan kita. Baik itu rohani maupun pekerjaan. Semua bisnis yang nyaman, dia nggak lagi mau melakukan pembaharuan, maka dia akan ditinggalkan, ditelan sama yang lain, pesaingnya. Pandemik sedang memotivasi kita semakin bertumbuh, maju, dan lebih kreatif. Sejak pandemik, bayangkan, biaya edukasi terjangkau. Semua orang sekarang bisa kuliah atau sekolah di tempat yang baik, bahkan di luar negeri, dengan biaya yang terjangkau. Sejak pandemik, negara New Zealand bukan hanya mencari vaksin virus corona, tapi juga vaksin virus HIV. Sejak pandemik, orang-orang yang tadi tidak punya waktu dengan keluarga, akibat bisa punya waktu dengan keluarga. Sejak pandemik, banyak perusahaan-perusahaan
Memang yang collab, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang baru bangkit, begitu banyak pabrik-pabrik baru, bahkan juga produk-produk baru, makanan-makanan baru. Ada makanan-makanan yang saya selalu suka di Australia. Kalau saya pergi ke Australia, saya kembali ke Australia, saya selalu menikmati kue itu. Tapi ternyata hari-hari ini udah banyak sekali ibu-ibu yang bikin kue yang tidak kalah enak seperti yang ada di Australia. Saya nggak perlu jauh-jauh pergi ke sana, sudah bisa dapatkan dengan biaya yang lebih terjangkau. Rupiah bukan Australian dollar. Membuktikan bahwa ternyata pandemi membuat orang lebih kreatif. Bayangkan, sejak Perang Dunia Kedua, manusia membuat roket untuk bisa pergi ke bulan. Kalau nggak ada Perang Dunia Kedua, mereka nggak berpikir bagaimana untuk bisa menciptakan roket. Yang berikutnya, sejak Perang Dunia Kedua, manusia membuat pabrik-pabrik dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pabrik Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, bahkan Lamborghini, Ferrari, dan sebagainya diciptakan setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya nggak pernah ada. Wow, amazing. Ingat, kok karbon ditekan, keluar berlian. Jeruk ditekan, keluar jus jeruk. Kelapa ditekan, keluar minyak kelapa. Manusia ditekan, keluar kreativitas. Jadi kita mesti bersyukur ada orang yang tekan kita, ada masalah yang menekan kita, karena ini diizinkan untuk kita mengeluarkan kreativitas. Karbon dan ditekan, nggak keluar berlian. Harga berlian lebih mahal daripada harga karbon. Jeruk kalau nggak pernah ditekan, nggak pernah keluar jus jeruk. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Kelapa kalau nggak pernah ditekan, nggak pernah keluar minyak kelapa. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Jadi kita harus tahu sekarang Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi sesuai dengan panggilan seturut dengan rencana Allah. Jadi mari, apakah kita lihat masalah ini sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang perlu kita hindari, atau sesuatu yang kita hadapi bersama dengan Tuhan?